Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali dalam satu program Minute of Change, menuju perubahan menjadi suatu pribadi yang berkenan kepada Bapa Surgawi dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Perkenalkan, saya Pendeta Benny Sujanto, salah satu gembala dalam cabang khusus 9 di bawah GBI Gatot Subroto. Malam ini kita belajar tentang firman Tuhan, tentang kekayaan rohani yang kita miliki sebagai orang percaya. Karena kita tahu status kita memiliki suatu kekayaan yang tak ternilai. Mari kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita mulai dengan Efesus pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Begitu kita diangkat menjadi anak Tuhan, kita sudah menerima satu berkat, yaitu berkat rohani dalam surga, kehidupan yang kekal. Pada waktu kita dipanggil, kita tahu bahwa kita memiliki suatu kepastian hidup bersama Kristus di surga. Inilah suatu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Hanya bisa didapat melalui kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita baca ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, saudara, bapak, ibu, dan saya sudah dipilih Tuhan. Sudah ditetapkan jadi hamba Tuhan. Sudah dikuduskan, sudah dipanggil sebagai anak Allah untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan berita kasih karunia kepada semua orang. Jadi sebelum saudara lahir dari kandungan ibu, kita sudah dipanggil, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya tidak layak, ada kakak saya yang lebih layak. Kelayakan Tuhan yang menetapkan, Bapak Ibu sekalian, bukan manusia. Bukan ayah kita, bukan ibu, tapi Allah yang menetapkan saudara sebagai yang sulung dari banyak saudara. Mari kita baca ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ini suatu otoritas ilahi, bergantung kepada kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Tuhan mengatakan Yakub akan berkuasa terhadap kakaknya Esau. Saudara, ini kedaulatan Tuhan. Pada Tuhan memilih saudara dan saya, ini sepenuhnya kedaulatan ilahi. Orang mungkin mengatakan, adik kita, saudara kita mengatakan, aku lebih baik. Kakaknya Raja Daud mengatakan dia lebih baik. Tapi Tuhan menetapkan Daud menjadi hambanya. Tuhan menetapkan saudara menjadi hambanya. Ini mutlak pilihan Allah 100%. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Ayat ke-6 kita baca. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Supaya kasih karunia itu yang melayakkan saudara dan saya menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Allah, menjadi orang pilihan Tuhan. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia Allah. Bahwa itu bukan karena hasil usaha saudara, bukan jasa kita, bukan kehebatan saudara dan kita semua, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Kita diampuni, ayat ke-8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara diurapin, saya diurapin, kita semua diurapin. Kenapa kita diurapin? Karena kita anak Allah dan kita akan menyampaikan kebenaran Allah kepada dunia. Karena dunia ini sedang mencari kebenaran. Ayat 9 kita baca. Sebab Ia telah menyatakan rahasia
Apa itu rahasianya? Kehendak Allah sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkan di dalam Kristus. Tuhan telah memilih Rasul Paulus sebelum dia dilahirkan. Tuhan telah memilih saudara sebelum dilahirkan. Karena ada satu rencana kerelaan dari Allah untuk semuanya itu. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara sebagai juru damai, kita sebagai juru damai, karena Kristus adalah juru damai. Kita dipanggil untuk mempersatukan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena hanya dalam Kristus. Karena dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Apa itu janji Allah? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Tuhan. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kita sudah menerima suatu janji, saudara. Yang dijanjikan Allah. Ketetapan ini dari Tuhan sendiri. Bahwa saudara dan saya menjadi alatnya yang mulia. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara yang menaruh harap pada Kristus pasti diberkati. Saudara menderita karena nama Yesus pasti dipulihkan. Saudara yang menaruh harap pertolongan pada Tuhan pasti ditolong. Karena Bapa kita, Bapa yang mulia, penuh kasih karunia. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara seal meterai. Notaris mengatakan meterai 6.000 ditandatangan oleh notaris sah. Saudara sah sebagai anak Allah. Saudara sah untuk menerima berkat. Saudara sah untuk dimuliakan. Saudara berhak untuk semuanya itu sebagai anak Tuhan. Jangan takut saudara, penderitaan ini hanya sementara, tapi akhir tujuan kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir, ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Wow. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita, bagian saudara, sampai kita memperoleh seluruh janji Allah itu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Saudara milik Tuhan, saya milik Tuhan, dan kita boleh memuji kemuliaannya, dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.